Puasa termasuk amalan yang tidak ada batas pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin. Seluruh anak manusia, seluruh amal anak manusia, seluruh amal anak Adam, seluruh amal orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sedekah kita, berbuat baik kita kepada orang tua, baca Quran kita, yudha'afu al-hasanatu bi asyri amthaliha, Allah lipat gandakan sampai 10 kebaikan, ila 700 di'f, sampai 700 kebaikan. Jadi seluruh amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 sampai 700 kebaikan. Illa saum, kata Allah dalam hadis qudsi, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, aku yang langsung akan memberikan pahalanya. Wa ana ajzi bihi, yad'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, dia meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syahwatnya, min ajli, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, pahala-pahala puasa ini luar biasa, dilipat gandakan sampai 700 kebaikan, di atas 700 kebaikan, tidak terhingga. Kok bisa pahala ini, puasa ini dapat pahala yang luar biasa, Pak? Dan disebutkan oleh para ulama, di dalam puasa itu terdapat yang namanya kesabaran. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, innama yuwaffas sabirun ajrahum, ganjaran mereka, pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam puasa kita sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam puasa kita sabar untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena di dalam puasa kita sabar menahan haus dan lapar. Mungkin terbesit di dalam benak kita, oh kalau begitu Ustaz, semua mukmin yang berpuasa pada hari ini mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga? Jawabannya tidak. Tidak semua orang yang berpuasa diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Nah, tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang tiada terhingga. Tidak, hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Banyak orang yang puasa, matanya tidak puasa. Dia puasa menahan haus dan lapar, matanya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapar dia, Pak, tapi telinganya tidak berpuasa dari mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa dia, Pak, lapar dia, Pak, haus dia, tetapi lisannya tidak berhenti dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaim, kata Nabi SAW, banyak orang yang puasa, Pak, bukan sedikit, Pak, kata Nabi SAW, banyak orang yang puasa. Kita lihat dengan mata kepala kita, Pak, dari ujung timur sampai ujung barat, orang-orang yang ngaku mukmin, orang-orang yang ngaku Islam, semuanya berpuasa.
Betullah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Kan Nabi yang keluar dari lisan beliau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rubba sa'imin, banyak orang yang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Dia tidak mendapatkan sama sekali pahala dari puasanya, illal ju'i wal atash, kecuali hanya dapat perut lapar, kemudian dapat hausnya saja. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur." Siapa yang hampa, siapa yang berdusta, man lam yada' qaula zur wal 'amalu bihi, kemudian dia terus mengamalkan itu dan terus mengerjakan perbuatan-perbuatan itu, berdusta, falaysa lillah hajatan fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Bayangkan kalau kita puasa cuma hanya menahan haus dan lapar saja, Allah tidak butuh dengan puasa kita. Ini sekedar nampung, sekedar berdusta. Dusta itu dosa besar. Bagaimana kalau ada orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat? Orang yang berdusta saja, Pak. Man lam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan dosa, Allah tidak perlu dengan puasanya. Dosa berdusta itu jauh di bawah daripada dosa meninggalkan sholat. Kita lihat bagaimana kaum muslimin saat ini. Puasa dia, sholat tarawih dia, sholat 5 waktu tidak dikerjakan. Orang yang seperti ini kata para ulama tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya. Wong dusta saja, Pak, melakukan maksiat, dusta, tidak diterima. Allah tidak butuh, apalagi meninggalkan perkara-perkara seperti sholat. Kita lihat dengan mata kepala kita, banyak kaum muslimin yang seperti ini. Maka kita berusaha ya semaksimal mungkin, jangan sampai kita sia-sia di bulan Ramadan. Ini sudah masuk ke pekan pertama, Pak. Subhanallah, hari ini cepat sekali berlalu, Pak. Cepat sekali berlalu, Pak. Jangan sampai kita menyesal. 1 bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu, Pak, sangat cepat berlalu, Pak. Jangan duan kira tahun depannya lagi duan bisa pastikan akan ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, banyak orang yang mengimpi-impikan ketemu bulan Ramadan, tapi ajal memutuskan itu semua.